Allahumma rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an, Allahumma rabbana nas'aluka yaqinan shadiqan, Allahumma rabbana nas'aluka qalban khashi'an. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'in. Bapak Ibu, para alim ulama, jamaah semua, mari selalu kita bersyukur alhamdulillah di 14 Sya'ban 1444 Hijriah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan, dan tentu nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah menjelang pelaksanaan sholat zuhur berjamaah kita bisa hadir sama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sarana untuk menyatukan hati-hati kita, menyatukan hati-hati kita tidak terpecah belah, dan juga menjadikan hati-hati kita hati yang selamat, hati yang bersih, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan mengumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapat syafaat dari Rasul. Antara pembentukan pribadi muslim, hal yang paling penting adalah melakukan perbaikan diri. Maka kesempatan ini dan beberapa kesempatan yang lain kita coba membahas sama-sama bagaimana agar diri kita, agar nafs kita, agar jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi ya Allah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Karena ya Allah, masih banyak ya Allah dosa-dosa kami, masih banyak ya Allah kekurangan amal-amal kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan Engkau mempertemukan kami dengan Ramadan ya Allah, kami bisa beramal soleh dan sehingga menjadi kami pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana janji Engkau kepada kami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah. Ini nikmat besar. Ramadan ini nikmat besar. Yang ketika kita benar-benar menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah katakan kita ini menjadi orang-orang bertakwa. Padahal ketika kita ini menjadi orang-orang bertakwa, ketika pribadi-pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang bertakwa, banyak sekali fasilitas, kemudahan-kemudahan karunia Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar yang tidak pernah disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, itu akan diberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka dari mana datangnya rezeki itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusan-urusan, bukan
Bukankah kita ini banyak sekali urusan-urusan gitu, urusan mendidik anak, urusan membina keluarga, urusan ekonomi. Insya Allah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ya Allah, jadikan kami ya Allah orang-orang bertakwa ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah, sehingga ya Allah dengan Ramadan ini ya Allah kami berjanji ya Allah untuk benar-benar beribadah, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Dan ketika orang-orang yang bertakwa ini berkumpul dalam satu negeri, dalam satu kampung, apa kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti, kata Allah, pasti. Jadi ini adalah janji Allah, dan kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah itu pasti akan memenuhi janji. Kata Allah, jika di kampung itu, di negeri itu berkumpul orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan dari langitnya, Allah berikan keberkahan dari buminya. Maka betapa penting sekali proses perbaikan diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau berubah diri. Seorang Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqtin, Profesor Tafsir Quran di Fakultas Syariah Quran Universitas Qasim, Saudi Arabia, ketika mentadaburi surat Al-Baqarah 183 tadi, apa kata beliau? Bulan Ramadan adalah bulan atau saat-saat kita itu panen kebaikan. Jadi saat-saat seorang muslim itu panen kebaikan merupakan saat-saat di mana kita berusaha melakukan introspeksi diri sehingga amal-amal buruk kita bisa menjadi amal-amal yang baik. Namun kata beliau, alangkah sedih ketika ada sebagian anak-anak muslim yang justru saat Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah, siangnya tidur sehingga sholat-sholatnya tertinggal, malamnya begadang sehingga menjadi rusak Ramadannya. Maka kata beliau, berhati-hatilah kalian terhadap nikmat Ramadan. Jangan sampai nikmat yang besar itu, karunia Allah yang besar itu, yang mana para ulama-ulama itu ada yang 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah doa untuk bertemu dengan Ramadan karena kebaikan Ramadan itu. Ada ulama yang bahkan setelah selesai Ramadan pengen semua bulan adalah bulan Ramadan. Maka itu juga kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan. Maka kata beliau, berhati-hati jangan sampai nikmat Allah yang luar biasa itu justru menjadi keburukan bagi diri kalian dan kepada umat kalian karena kalian. Bismillah. Penting sekali perbaikan nafsu. Agar apa? Agar pribadi-pribadi muslim yang diharapkan adalah pribadi-pribadi yang sering kita baca ayat, sering dibaca oleh para imam. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman. Seorang ulama ketika mengomentari ayat tentang kejernihan jiwa, tentang kebersihan jiwa, itu mengibaratkan pengaruh Quran itu dengan struk listrik. Kata beliau, kenapa? Para sahabat-sahabat dulu, para tabi'in, para salafus saleh itu ketika mendengar
kepada diri mereka. Namun kita sekarang kok tidak? Misalnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat mendengar surat Al-Ma'arij 1-2 itu langsung jatuh terpingsan-pingsan dan sampai menyebabkan sakitnya sampai 1 bulan. Jadi pengaruh luar biasa. Begitu pula ada seorang salafus saleh ketika membaca surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, itu sampai pingsan dan kemudian pingsannya itu menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi pengaruh yang luar biasa, pengakuan. Nah kemudian beliau ibarat, nah sekarang mari kita beralih dengan tadi sengatan listrik dengan pengaruh. Kalau listrik tentu kalau dayanya rendah, struknya kecil. Tapi gimana kalau dayanya ratusan ribu megawatt? Ya tentu dia akan mati kan struknya. Nah itulah sebetulnya juga Al-Quran itu memiliki ya, tanda petik listrik, ya, kekuatan listrik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kenapa kata beliau? Kok kita tidak terpengaruh? Berarti kata beliau, ini ibarat kita ini tukang listrik, ya, Al-Quran ini adalah listriknya. Ini ada sekat. Nah perbaikan diri inilah coba kita mempelajari bagaimana agar membersihkan sekat-sekat ini, membersihkan isolator penghambat ini, sehingga pengaruh Quran ini bisa benar-benar ya, kuat kepada kita, dan juga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, zikir kita menjadi zikir yang nikmat. Mudah-mudahan kajian-kajian ke depan sama-sama kita belajar sehingga pribadi-pribadi kita, jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.